Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Muhammad Ihsan dari Angkatan 7 Kelompok 2 nomor daftar HP 11, ingin mempresentasikan tugas jabatan fungsional peran atau komputer sesuai dengan tugas agenda 1, yaitu memaparkan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi, yaitu topoksinya jabatan fungsional peran atau komputer. Mempresentasikan tugas jabatan fungsional peran atau komputer sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional peran atau komputer. Jabatan fungsional peran atau komputer memiliki beberapa uraian tugas, yaitu ada 15 sesuai dengan isi dari Permen RB Nomor 32 pada bab 4 bagian ketiga pasal 8, yaitu uraian kegiatan tugas jabatan fungsional peran atau komputer kategori keterampilan. Nah, di sini ada 15 uraian tugas, yaitu melakukan pengadaan data, penggandaan data, melakukan deteksi atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi dalam sistem jaringan lokal, yaitu atau LAN, melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi, melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi, melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi atau di dalam end user, melakukan deteksi atau perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan pada perangkat teknologi pada end user, melakukan perekaman data dengan pemindaian, melakukan perekaman data tanpa validasi, melakukan validasi hasil perekaman, melakukan perekaman data dengan validasi, membuat query sederhana, melakukan konversi data, melakukan kompilasi data pengolahan, melakukan perekaman data spasial, dan yang terakhir melakukan uji coba program multimedia interaktif. Adapun isu yang saya ambil yang memang tupoksi yang belum belum optimal adalah ada 5, yaitu pertama belum optimalnya melakukan query sederhana. Yang kedua, melakukan belum optimalnya deteksi atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi informasi end user. Yang ketiga, kurang melakukan perekaman data dengan validasi. Yang keempat, belum optimalnya kompilasi data pengolahan. Dan yang terakhir, belum optimalnya perekaman data spasial. Setelah itu, saya memilih 5 isu yang belum optimal di diri saya sesuai dengan tugas dan fungsi dengan melakukan metode APKL, yaitu aktual, apakah itu memang memang terjadi dan benar terjadi di sekarang. Itu yang kedua ada problematik, yaitu ini merupakan masalah yang harus dicari solusinya. Kak, itu kekelayakan ini adalah isu tersebut akan menyangkut orang banyak, kepentingan orang banyak. Yang terakhir L yaitu layak, yaitu apakah isu tersebut memang layak dan realistis untuk dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi. Setelah itu saya memilih 5. Yang pertama, belum optimalnya membuat query sederhana. Yang kedua, belum optimalnya deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi informasi end user. Yang ketiga, kurang melakukan perekaman data dengan validasi. Yang keempat, belum optimalnya kompilasi data pengolahan. Dan yang kelima, belum optimalnya perekaman data spasial. Dari 5 isu ini, saya beri scoring sesuai dengan metode APKL-nya dan disaring menjadi 3 besar, yaitu untuk yang ranking pertama ada nomor 5, yaitu belum optimalnya perekaman data spasial. Yang kedua, belum optimalnya membuat query sederhana. Dan yang ketiga, belum optimalnya kompilasi data pengolahan. Setelah selesai dengan tapisan dengan metode APK, setelah itu dari yang 3 ranking teratas tadi, saya akan melakukan tapisan yang kedua dengan menggunakan metode USG, yaitu Urgent, Seriously, and Growth. Dari 3 itu tadi, saya akan beri scoring
Seperti tabel berikut, dapat dilihat yang paling tinggi Arjen USG-nya yaitu nomor 3 belum optimalnya perekaman data spasial dengan nilai 13. Setelah itu, saya akan memilih isu yang nomor 3 dengan menggunakan metode Fishbone. Pada metode analisis masalah dengan diagram Fishbone ini, yang pertama dengan isu man atau orang dengan faktor permasalahannya itu kurangnya kompetensi SDM dalam pengolahan data spasial atau GIS, Geography Information System. Terus yang kedua ada material yaitu data spasial yang tidak tersedia lengkap dan tidak terstandar. Setelah itu metodenya dengan metode belum adanya SOP baku dalam perekaman data spasial. It- Dan faktor yang keempat yaitu machine adalah belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi geospasial. Setelah memiliki 4 faktor akar masalah tadi, setelah itu saya akan membuat tabel dengan menambahkan alternatif pemecahan masalah, yaitu untuk yang pertama kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan data spasial dengan alternatif pemecahan masalahnya mengikuti atau mengikutkan SDM pada pelatihan GI atau Geologi Informasi atau Geospasial Informasi. Yang kedua ada data spesial yang tidak tersedia dan tidak lengkap dan juga tidak standar. Yaitu dengan cara menetapkan template baku seperti Sheffield, Geodatabase, dan struktur atribut data spasialnya. Yang ketiga adalah faktor belum adanya SOP baku dalam perekaman data spasial, yaitu dengan cara membuat SOP mencakup pengumpulan, input, validasi, dan penyimpanan data spasial. Terus itu yang keempat adanya belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi geospasial, yaitu dengan alternatif penyelesaiannya adalah optimasi penggunaan geoportal untuk penyimpanan dan publikasi data spasial di Kabupaten Hulu. Oke, cukup sekian dari saya paparan yang saya buat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.